Amelia sedikit pusing, namun bau bersih dan maskulin di tubuhnya begitu enak sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memanjakan. Dia selalu memakai kerudung, tapi terakhir kali dia merasakan manisnya, dia masuk begitu saja dan menciumnya dengan cara yang nakal. Amelia dengan cepat menekan dadanya yang lembut dan mencoba mendorongnya menjauh, tetapi dia tidak bergerak seperti dinding tembaga dan besi. Jari-jarinya yang ramping meringkuk, dan ujung jarinya menyentuh setelan hitamnya. Kain terbaik memiliki tekstur menawan dari seorang pebisnis sukses. Segera, dia menarik potongan kain itu menjadi lipatan. Henry melepaskannya, meletakkan wajah tampannya di rambut panjangnya yang murni, dan mengendus aroma rambutnya dalam-dalam. Kaki Amelia lembut, dan kulitnya yang putih susu ternoda oleh bunga sakura. Henry memejamkan mata tampannya, dan menutupi mata merah padamnya. Apakah itu panji mantan tunanganmu? Lampu di bangsal redup, dia memblokirnya di sudut. Amelia berusaha keras untuk menempel ke dinding, tidak bergantung padanya. Ya, kamu perlu mengenali identitasmu. Tidak peduli apa, kamu sekarang adalah Nyonya Mahendraku. Jaga jarak aman dari semua pria. Dengan siapa Anda berani bergaul? Aku akan membunuhnya dulu dan kemudian menjagamu. Apakah kamu mengerti? Ada ancaman dalam kata-katanya. Amelia mengangguk, ini wajar. Tatapan Henry tertuju pada wajah mungilnya, lalu mengangkat tangannya, mencoba mengangkat cadar di wajahnya. Amelia menoleh dan menghindar. Jari Henry menegang, tapi dia tidak memaksanya. Panji telah melihat wajahmu? Tidak, Amelia menggelengkan kepalanya, kerudungnya tidak pernah hilang sejak dia masih kecil. Henry hampir tidak puas. Dia memiliki mata yang sangat indah yang menarik perhatian orang. Mengenakan kerudung membuatnya semakin halus dan misterius, membuat orang ingin melepaskan kerudungnya. Dia menundukkan kepalanya dan menciumnya lagi. Amelia tidak menyangka dia ingin melanjutkan. Awalnya, dia ingin menarik garis yang jelas dengan dia, tapi sekarang mereka bersatu, yang berada di luar kendalinya. Tuan Mahendra, aku sudah berterima kasih padamu. Jika Anda memanfaatkan saya akan menggigit Anda. Ada dua api merah melompat di mata Henry, dan seluruh orang tampak ceroboh, gila dan seksi. Nyonya Mahendra, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, kamu berani menggigitku, coba saja. Dia menciumnya lagi. Pada saat ini, pintu bangsal tiba-tiba terbuka, dan Jeffrey berkata di dekat pintu, "Kakak, apakah kamu bertengkar dengan kakak ipar?" Henry mengulurkan tangannya dan segera menarik Amelia ke dalam pelukannya, mencegah orang lain melihatnya. Getaran yang bagus terganggu. Dia dengan cepat melirik Jeffrey dari pintu. Jeffrey menutupi matanya. Aku tidak melihat apa-apa, jadi aku tidak akan memberitahu orang lain bahwa kakakku benar-benar berciuman. Lanjutkan. Takut dipukuli, Jeffrey kabur dengan tergesa-gesa. Amelia, yang memiliki wajah memerah, dengan cepat mendorong Henry menjauh, menghancurkan pesona ruangan. Henry mengerutkan alis pedangnya, dan merogoh saku celananya dengan satu tangan, makan sesuatu dulu dan istirahat lebih awal. Dia keluar. Henry berdiri di pintu masuk area merokok dan menyalakan sebatang rokok. Pria itu tampan dan tinggi. Dua kaki panjang yang dibungkus celananya sebanding dengan model Taiwan internasional, dan siluetnya sangat mengejutkan. Dengan jendela terbuka dan angin dingin bertiup di wajahnya, Henry kemudian menghisap beberapa batang rokok sebelum menekan panas di hatinya. Dia berbalik. Amelia sudah tertidur, dan ada tempat tidur pendamping di bangsal, dan tubuhnya yang ramping adalah bola kecil di bawah selimut. Mungkin dia lelah hari ini, dia tertidur. Henry melihat selembar kertas ditekan di atas meja, dengan cetakan kecilnya yang cantik di atasnya. Bubur millet telah dipanaskan, jadi tutupi, Tuan Mahendra, apakah Anda ingin memakannya?
Kura-kura kecil ini memiliki hati nurani, mengetahui bahwa dia memikirkan rasa laparnya. Henry mengangkat kesuraman dari alisnya dan mengerutkan bibirnya. Setelah mencuci sebentar, Henry tidak kembali, tetapi berbaring di samping Amelia. Tempat tidur pendamping tidak terlalu besar, dan agak ramai dengan pria setinggi 1,86 meter. Amelia dalam tidurnya sangat berperilaku, secara sadar terbungkus selimut dan hanya menempati ruang kecil. Henry berbaring, mengulurkan lengannya yang kuat dan memeluknya. Dia ingin memeluknya untuk tidur, bahkan ketika dia dalam perjalanan bisnis dia sangat merindukannya dalam tidurnya. Amelia mengerutkan alisnya. Mungkin dia merasakan bahwa pria di sebelahnya adalah Henry. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan memeluk pinggang halus pria itu dengan wajah kecil menempel di dadanya yang murah hati, seperti kucing kecil, seperti usapan bulu yang lembut. Dia tidak ragu tentang ketergantungannya padanya. Henry memeluknya erat-erat, menempelkan bibir di dahinya, dan menutup matanya. Dini hari berikutnya, Amelia membuka matanya yang mengantuk. Dia tidur nyenyak tadi malam. Dia tidak bisa membantu tetapi membenamkan dirinya di selimut hangat dan mengusap wajah kecilnya ke samping. Namun, tidak ada orang di sekitar. Henry bangkit. Tubuh ramping Amelia bergetar. Dia tidak bangun tadi malam, tapi dia merasa linglung oleh seseorang yang tidur di sebelahnya. Siapa lagi orang ini selain Henry? Apakah itu ilusinya? Amelia membenamkan wajah kecilnya di bantal, dan dengan cepat mencium bau bersih seorang pria di tubuhnya. Bahkan selimut itu ternoda dengan sisa suhu tubuhnya. Tadi malam, dia benar-benar tidur dengannya, dan mereka berpelukan saat tidur. Amelia menutup matanya dengan ringan, dan dengan jelas mengatakan bahwa dia akan menarik garis dengannya, tetapi dia pergi dan mereka tidur bersama. Apa yang sedang terjadi? Saat Amelia bangun, Bibi Listi masih koma. Dia memberi suntikan pada Bibi Listi, pergi ke dokter yang merawat untuk membahas kondisinya, dan kemudian kembali ke Green Garden. Kebun hijau. Nyonya Mahendra meraih tangan kecil Amelia dan berkata, "Amelia, Bibi Listi akan lebih baik. Kupikir sangat sulit bagimu untuk lari ke rumah sakit sepanjang waktu, dan melihat lingkaran hitam yang tidak akan langsung menghilang. Lebih baik membawa Bibi Listi ke taman, minta staf medis profesional untuk menjaganya. Ini akan membunuh dua burung dengan satu batu." Amelia benar-benar merasakan kehangatan dan tersentuh di hatinya. Wanita tua itu sangat baik padanya, sangat baik dan manja, tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi, jadi dia menolak. "Nenek," dokter berkata, "Bibi Listi perlu dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, dan menunggu sampai dia bangun untuk memastikan situasinya. Dia tidak bisa dipindahkan saat ini." "Terima kasih, Nenek." Nyonya Mahendra menyentuh kepala kecil Amelia, dan berkata, "Amelia, tidak perlu bersikap sopan dengan nenek. Kami adalah keluarga. Aku kenal nenek." Amelia tersenyum patuh. Meong gelombang saat ini, ada beberapa panggilan anak kucing di telinganya, dan Amelia merasa ada sesuatu yang menggesek kakinya. Dia menunduk untuk melihat ada kucing susu kecil di samping kakinya. Kucing susu kecil seputih salju tampak seperti ras kelas atas. Tak lama setelah lahir, matanya yang hitam besar membuat orang merasa emosional pada pandangan pertama. Mata cerah Amelia menyala dalam sekejap, dan dia segera membungkuk dan memeluk kucing susu kecil di pelukannya, dan berkata dengan heran, "Nenek, dari mana asalnya kucing itu?" "Amelia, apa kamu suka kucing ini? Ini adalah hadiah yang dibawa kembali oleh Henry dari perjalanan bisnis." Wanita tua itu tersenyum. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.